Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43. Mudabdabin, mutarat diditnya baina dalik al-kufri wal iman, la mansubina ila haula ayil kufar riyaan riyaan, wala ilaha ula ayil mu'minin, wa may yudlilhu Allahu falan tajida lahu sabila tariqan ilal huda. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum bimuwalatihim sultanan mubina burhanan bayyinan ala nifaqikum. Innal munafiqina fid darki al makan al asfal. Geser. Nyo hana duduk cuman pantau. Geser. Oke. Bak pintu ju hana temung jodoh hana pu. Geser lah. Nyan jodohan ba ilmi Allah. Menyona jodoh ba ilmi Allah. Kan? Walaupun usia lanjut tetap kamu pok jodoh. Tapi menyelam ilmu Allah hana jodoh. Walaupun undangan kalau mencetak janur kuning sudah dipasang, kan? Menyahana lah ilmu Allah lah jadi kawin. Karena ilmu Allah kan qadim, tidak akan berubah. Wa huwa qa'ruha walan tajida lahum nasira mani'an minal adab illa allazina tabu minan nifaq wa aslahu amalahum wa atasamu wa taqu billahi wa akhlasu dinahum lillah minar riya' faulaika ma'al mu'minin fima yu'tunahu wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima fil akhirah wal jannah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum ni'amahu wa amantum bihi. Wal istifham bima'na nafi ay la yu'adzibukum wa kana Allahu syakiran li'amalil mu'minin bil itabah alima bi khalqih. Jadi hal keadaan mudabdabin, hal keadaan orang-orang munafik itu digoyang akan mereka orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu mereka berupaya menipu Allah, namun Allah membalas tipu daya mereka.
Allah membalas mereka atas tipu daya mereka. Dan bila mereka berdiri beranjak kepada sholat beserta orang-orang beriman, maka mereka berdiri hal keadaan bermalas-malasan, artinya dengan berat hati. Lagi hal keadaan mereka itu yuraun, mereka itu memamerkan, mereka itu riya, mereka flexing, memperlihatkan kepada orang-orang dengan sholat mereka, dan mereka tidak mengingat Allah. Artinya mereka tidak sholat kecuali sedikit. Kenapa? Sholat mereka itu mengingat mereka itu akan Allah itu hanya sedikit karena riya. Itu orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik i'tiqadi, ya, nifak i'tiqad, kemunafikan doktrinal. Bagaimana kemunafikan doktrinal? Bukan kemunafikan amali, dalam kemunafikan praktis, dalam praktek, dalam perbuatan, yaitu kemunafikan, yaitu sikap memperlihatkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Jadi munafik yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang double standar, kan, bermuka dua. Jadi di hadapan orang-orang beriman mereka katakan mereka adalah orang-orang beriman, karena mencari keuntungan juga untuk menghindari hukum-hukum duniawi yang akan dijatuhkan terhadap mereka. Tapi kalau jumpa dengan orang-orang kafir, mereka katakan kami bersama kalian. Dengan orang Islam gimana? Kami tidak ada hubungan. Jadi ini orang-orang munafik ini muzabzabin, hal keadaan mereka digoyang. Kiban digoyang, artinya mutarat didin, bimbang mereka orang-orang munafik. Mereka bimbang antara demikian kekufuran dan iman. Mereka bimbang. Mereka itu tidak punya prinsip, kan? Mereka tidak punya ideologi. Apakah akan tegak lurus, akan setia dengan orang-orang beriman, ataukah akan berpihak kepada orang-orang mereka dalam keadaan bimbang, kan? Karena kecemasan mereka terhadap nasib mereka di dunia, dan karena cemas, makanya mereka bimbang. La mansubina ila haula, tidak digolongkan mereka orang-orang munafik kepada mereka, artinya orang-orang kafir, wala ilaha ula, tidak juga digolongkan mereka kepada haula, kepada mereka orang-orang beriman, kan? Jadi mereka itu mau dikatakan kafir, mereka ikut sholat dengan orang-orang beriman. Mau dikatakan orang beriman, mereka di belakang orang-orang beriman, ketika jumpa dengan orang-orang kafir justru menjelek-jelekkan orang-orang menjelek-jelekkan orang-orang beriman, membuka rahasia-rahasia orang-orang beriman kepada orang-orang kafir untuk bisa melemahkan orang-orang beriman. Hanya munafik, orang-orang bermuka dua, penjilat, musuh dalam selimut. Jadi begitulah orang-orang munafik itu. Wa ma yudlilhu, barang siapa yang menyesatkan akan kiamat oleh Allah,
niscaya tidak mendapati oleh engkau untuk nyaman akan jalan. Jalan pun sabilan artinya thoriqan, jalan. Jalan menuju apa? Ilal huda, jalan menuju petunjuk. Jadi siapa orang yang Allah sesatkan? Jadi orang kalau sudah Allah sesatkan, maka upaya engkau, usaha engkau, ambisi engkau untuk memberikan dia petunjuk, walaupun sudah dijelaskan kepada dia tentang ayat-ayat, apakah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berupa alam ini, berupa ciptaan Allah, ataukah ayat-ayat berupa qauliyah, ayat-ayat firman, yaitu Al-Quran. Walaupun tongkat itu bisa berubah jadi ular, lautan bisa dibelah, kalau sudah disesatkan oleh Allah, maka usaha engkau untuk mengarahkan dia kepada petunjuk, itu engkau tidak dapat menemukan jalan, memberikan dia, mengarahkan dia kepada petunjuk. Jadi tidak usah heran kenapa kemudian ada keluarga besar Nabi yang tetap dalam kekufuran. Jangan heran kenapa ini orang-orang munafik, padahal mereka ini bergaul di tengah-tengah orang mereka bergaul di tengah-tengah orang beriman, tetapi mereka tidak tulus dalam bergaul dengan orang-orang beriman, karena mereka sudah disesatkan oleh Allah, sudah disesatkan oleh Allah. Jadi itu orang-orang beriman. Maka kalian wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan oleh kalian akan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman-teman dekat. Teman dekat apa yang dimaksud di sini? Teman dekat yang dimaksud di sini adalah seperti dikatakan di belakang, yasta'izuna bihi, kalian mencari izzah, kalian mencari izzah, keagungan, kehormatan, pengaruh melalui orang-orang kafir. Kalian jangan jadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia, sebagai teman-teman. Teman-teman apa maksudnya? Teman-teman di mana kalian ingin mencari pengaruh ataupun kemuliaan melalui mereka. Karena izzah itu, keagungan itu, kemuliaan itu cuma ada di sisi Allah, Kalaupun kalian mendapat apresiasi dari manusia, dari ciptaan Allah, kalau memang Allah tidak mentakdirkan kemuliaan untuk engkau, maka apresiasi yang mereka berikan itu seperti debu yang berterbangan. Ketika disibak, maka debu itu tidak ditemukan sama sekali. Maka seperti itu apresiasi palsu daripada manusia apabila Allah tidak berikan izzah kepada dia. Jadi apa aja pun berpihak, menjadikan teman, menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman, hanya semata-mata ingin memperoleh izzah, kemuliaan, apakah itu dalam bentuk jabatan, dalam bentuk gengsi, karena dia adalah teman dekat si orang kafir yang sekarang menjadi penguasa, menjadi orang kaya, hanya anak guna. Kalau kalian seperti itu, jadinya kalian seperti orang-orang munafik. Itu jadi seperti orang-orang munafik. Jadi kalau berteman, apa tidak boleh berteman dengan orang kafir? Justru itu kafir-kafir zimmi itu dibela oleh Rasul. Siapa yang menyakiti kafir-kafir zimmi, orang-orang kafir zimmi, maka aku adalah lawannya nanti di akhirat.
Cuman jangan pertemanan itu untuk mencari izzah, untuk mencari gengsi, kemuliaan, kan? Nanti karena dari situlah awal mula orang menjadi munafik, kan? Depan orang beriman dia nampakkan keimanan, begitu jumpa dengan si orang kafir dia jelek-jelekkan orang beriman. Itu awal mula orang menjadi munafik. Nah, jangan menjadikan oleh kalian akan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman-teman dekat. Hal keadaan kalian min dunil mu'minin, hal keadaan kalian tanpa orang-orang beriman. Tanpa orang-orang beriman artinya tidak menjadikan orang beriman sebagai aulia, sebagai teman dekat. Jangan kalian cuma beriman dengan orang-orang kafir, cuma berteman dekat dengan orang-orang kafir, kemudian kalian menindas orang beriman. Jangan begitu. Cuman ini kalau di usul fiqh, di ghayat usul itu, ini tidak ada mafhum mukhalafahnya sebenarnya ini. Jadi kalau begitu, jadi kan mafhumnya apa? Jangan jadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat, sedangkan kalian tidak menjadikan orang-orang beriman itu teman dekat. Berarti mafhum mukhalafahnya, berarti kalau kita jadikan orang-orang kafir itu sebagai teman dekat untuk menaikkan izzah kita, menaikkan kehormatan, gengsi kita, sedangkan kita berteman dekat juga dengan orang beriman untuk izzah juga, untuk menaikkan gengsi kita, berarti boleh, berarti berteman dengan orang kafir sekaligus juga kita berteman juga dengan orang beriman, itu dalam rangka menaikkan apakah begitu pengertiannya? Tidak begitu pengertiannya. Di sini tidak ada mafhum mukhalaf. Itu penyebutan min dunil mu'minin, tidak menjadikan orang-orang beriman sebagai aulia sebagaimana kalian menjadikan orang kafir sebagai aulia. Itu kan berarti mafhum mukhalafah batijud, berarti kalau kita berteman dengan dia, berteman juga dengan orang beriman. Tidak ada mafhum mukhalafah. Kenapa tidak ada mafhum mukhalafah? Karena penyebutan min dunil mu'minin ini libayan waqi, untuk menjelaskan realita daripada orang-orang munafik. Dan realita dari orang-orang munafik, mereka itu standar ganda. Mereka berpihak kepada orang-orang kafir, lalu mereka menjatuhkan orang-orang beriman. Jadi min dunil mu'minin ini bayan waqi, untuk menjelaskan kenyataannya seperti apa. Jadi tidak ada mafhum mukhalafah kalau di ghayatul usul, tidak ada mafhum mukhalafah batijud, berarti kalau kita berteman dengan mereka, berteman juga dengan orang beriman. Tidak ada mafhum mukhalafah. Artinya tidak boleh berteman dengan orang-orang kafir kalau tujuannya adalah isti'azaz, kalau tujuannya adalah ingin menaikkan gengsi, ingin menaikkan pengaruh demi jabatan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Walaupun kalian juga menjadikan orang-orang beriman itu sebagai aulia juga, sebagai teman-teman dekat, yang dengan tujuan isti'azaz juga, tetap tidak boh. Kalau mau berteman sebagai apa? Sebagai ya sesama manusia, sebagai tetangga, tidak apa-apa berteman. Tapi kalau untuk isti'azaz, itu tidak boh. Nyanyi. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum. Apakah berkehendak oleh kalian
akan bahwa menjadikan oleh kalian bagi Allah atas kalian. Bagaimana kalian menjadikan bagi Allah atas kalian? Bimualatihim, dengan menjadikan teman terhadap mereka orang-orang kafir. Jangan coba-coba kalian sekarang ini adalah orang, kalian sudah menjadi orang-orang beriman. Jangan ikuti langkah-langkah orang munafik. Istizaz, mencari gengsi dan kemuliaan dengan berteman dengan orang-orang kafir. Apa kalian ingin menjadikan untuk Allah terhadap kalian? Akan apa kalian jadikan? Akan sultanan mubina. Kalian jadikan akan kekuasaan, otoritas yang nyata. Pemakna sultanan artinya burhanan, bukti. Bukti apa? Mubina artinya bayinat, bukti yang nyata. Bukti yang nyata atas kemunafikan kalian. Apa maksud kalian itu? Berteman dengan orang kafir sangat akrab, demi mendapatkan kemuliaan. Apa maksudnya kalian itu? Apakah kalian bermaksud untuk memberikan kepada Allah sebuah sultan, sebuah otoritas, sebuah bukti yang nyata bahwa kalian itu munafik? Itu tujuan kalian berteman dengan orang kafir itu? Untuk isti'azaz? Apakah kalian bertujuan supaya Allah itu punya otoritas, punya alasan, punya bukti yang nyata bahwa kalian sekarang sudah menjadi munafik? Maka jangan berteman kelewatan seperti itu. Karena itu sama dengan kalian memberikan bukti kepada Allah yang nyata atas kemunafikan kalian. Kalian itu sudah jadi orang beriman. Innal munafiqina fid darki, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki, berada pada dasar. Darki artinya tempat. Berada pada dasar ataupun tempat terbawah daripada neraka. Kalian sudah beriman, jangan mengikuti langkah-langkah orang munafik. Karena sungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya itu di dasar terbawah daripada neraka. Apa itu darkil asfal? Dasar terbawah. Dasar terbawah bermula ia darkil asfal, dasar terbawah. Itu ka'ruha, itu keraknya, kedalamannya neraka. Itu kedalamannya neraka. Jadi kerak neraka lagi kerak bu. Kerak bu itu kan dasar apa? Dasar dari Pak Tatagun buku itu nanti. Jino kosmos, jamun panik kosmos man. Kerak bu kan buat dasar kanot buah kontinan kerak bu. Jadi kemudian tempat orang munafik di neraka. Mereka adalah kerak neraka. Kerak neraka wak ya. Yang kiba maksud kerak neraka marilah bersama-sama gedanya tak kalau dalam qauluhu fid darkil asfal. Jadi jangan ikuti langkah orang munafik, karena orang munafik itu tempatnya di darkil asfal, dasar terbawah. Ad-darakat bil kaf manazilu ahlin nar, bermula darakat dengan kaf itu tempat-tempat penghuni neraka. Sedangkan darajat dengan jim itu tempat-tempat penghuni surga. Jadi
Kalau dikatakan darajat, maka itu tingkatan-tingkatan, itu artinya tempat-tempat penghuni surga akan bertingkat-tingkat. Nah, tempat tertinggi itu adalah surga tertinggi itu Firdaus. Sedangkan tingkatan-tingkatan neraka itu namanya daraka. Daraka. Qauluhu wa huwa qa'ruha. Perkataannya mufasir, pulkeun mufasir, bermula ia darkil asfal, itu qa'ruha, itu yang terdalamnya neraka. Kenapa? Artinya karena sungguhnya ia neraka, sungguhnya ia neraka itu sab'u tabaqat, itu 7 tingkatan. Nah, ya Allah, 7 tingkatan giban. Al-ulya, tingkatan tertinggi, bermula tingkatan tertinggi itu untuk orang-orang maksiat daripada orang-orang beriman. Jadi para pelaku maksiat dari golongan beriman itu dia masuk neraka, tetapi neraka tertinggi. Neraka VIP lah ini. Nah kenong-kenong angin surga basyut. Waktu sama jahannam, dan dinamakan ia ulia, ia neraka tertinggi dengan neraka jahannam. Dinamakan ia tingkat tertinggi akan neraka jahannam. Bermula tingkatan yang kedua, di bawahnya lagi, di bawah dari neraka jahanam, tingkatan kedua itu laza, itu neraka laza untuk Nasara, untuk orang-orang Nasara, untuk orang-orang Nasara. Nah, bermula tingkatan yang ketiga itu hutamah, untuk orang-orang Yahudi, untuk kaum Yahudi. Bermula tingkatan yang keempat itu neraka sa'ir, untuk saibin, untuk sabiin, untuk golongan sabiin. Jadi golongan sabiin ini, mereka ini Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan. Jadi mereka membuat genre tersendiri, aliran tersendiri untuk keyakinan mereka. Itu golongan sabiin. Wal khamisah sakar. Bermula tingkatan yang kelima itu neraka sakar untuk golongan Majusi. Bermula tingkatan keenam itu neraka jahim. Untuk siapa neraka jahim? Lil musyrikin, untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dari agama apapun. Mereka di neraka jahim. Dan bermula tingkatan yang ketujuh itu neraka hawiyah. Untuk siapa neraka hawiyah? Mbak tadengonan laga nan hawiyah. Lebih seram kita dengar neraka jahanam daripada neraka hawiyah. Untuk siapa neraka hawiyah? Lil munafiqin, untuk orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keimanan tapi dalam hatinya dia itu dan menyembunyikan kekufuran. Untuk orang-orang munafik dan Fir'aun wa junudihi, dan bala tentaranya Fir'aun. Jadi kalau kalian jadi orang munafik, maka tempat kalian itu di darkil asfal, dasar terbawah daripada neraka. Mengongong Fir'aun tu kan. Tiga gonde pegok lomba tarik tambang Fir'aun. Lomba panjat tebing neraka. Karena ini orang-orang munafik ini, mereka orang kafir. Mereka adalah orang kafir, dan lebih jahat dari orang kafir karena mereka musuh dalam selimut. Kalau orang kafir, jelas-jelas itu musuh, tapi ini mereka itu bergerilya dari dalam tubuh orang-orang beriman. Berarti kalau kita lihat KTP Islam, KTP-nya Islam, tapi memusuhi ulama, memusuhi ini, memusuhi itu. Difatwakan hukum oleh ulama, mereka tentang.
Jangan bikin gerak jalan yang pakai celana ketat segala macam. Kami kan perlu hiburan. Yang ke istihzaan itu sudah apa? Itu sudah mengejek hukum mengejek hukum Islam, yang hukum kemurtadan. Makanya kebanyakan orang sekarang ini tidak sadar, mereka pagi dia masih beriman, belum sampai sore sudah murtad. Yang mode-mode munafik. Jadi kalau dia tidak sempat bertobat setelah mengatakan itu, setelah dia mencela hukum agama Islam, dia mengatakan Al-Quran tidak relevan lagi, padahal dia adalah profesor doktor ilmu Islam, kemudian mengatakan Al-Quran tidak relevan lagi, meninggal, tidak sempat sholat. Kalau dia sempat sholat, itu disolatkan ada pengucapan 2 kalimat syahadah, ba'da tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ini tidak sempat. Jadi itu orang-orang munafik itu yang tidak menyadari bahwa dia itu sudah murtad. Itu setiap hari itu amalannya itu hangus. Nanti dia sholat lagi, mulai lagi baru. Murtad lagi tanpa dia sadari, amalannya itu hangus lagi. Dia sholat, masuk Islam lagi. Jadi kalau tidak mengerti ini, tidak mengerti asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan, itu banyak orang yang seperti itu. Pagi Islam, belum sore sudah murtad. Kalau dia tidak sempat kecapkan 2 kalimat syahadat, yang hawiyah tempatnya. Buat sajian Fir'aun dan bala tentara Fir'aun. Tenak ulama, yang munafik. Munafik. Begitu itu. Balik luar. Walan tajid lahum nasira, dan tidak menemukan oleh engkau untuk mereka orang-orang munafik akan nasira, akan penolong yang mani'a minal adab, yang menghalangi, mencegah ia penolong daripada siksa. Itu orang-orang munafik, tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat, karena mereka itu lebih jahat daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas-jelas lah dia kafir, tidak usah kita ikuti dia. Tapi kalau orang-orang munafiknya jahat, orang-orang munafik, dia menyebarkan propaganda, dia menyebarkan berita-berita bohong, dia bisa mempengaruhi orang. Apalagi kalau dia itu pandai berbicara, dia mampu mempengaruhi orang. Ini model-model begini yang berbahaya. Dia lebih jahat daripada orang kafir. Maka wajar kalau tempat dia itu di tempat paling bawah. Tajar Fir'aun. Dan tidak ada yang akan memberikan syafaat. Dia itu orang kafir. Malah lebih parah daripada orang kafir. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat oleh mereka orang-orang daripada kemunafikan. Kecuali orang-orang yang telah bertaubat daripada kemunafikan. Wa aslahu amalahu, dan memperbaiki oleh mereka akan perbuatan mereka. Mereka taubat, kemudian taubat itu dia tindak lanjuti dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang saleh, perbuatan-perbuatan yang baik, Wa'tasamu, dan berpegang teguh oleh mereka orang-orang yang sudah bertobat dari kemunafikan itu. Wathaqu, percaya oleh mereka dengan Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan, memurnikan oleh mereka akan agama mereka untuk Allah. Murnikan dari apa? Mereka murnikan daripada riya, daripada
pamer, memperlihatkan bahwa dia itu orang beriman. Karena riya itu adalah karakter orang munafik. Namanya orang munafik, kayaknya orang munafik ya. Ipu deh yang gek mentah aliko aja ipu buruk dah hanya munafik kan. Pu bataca iku bebu ikut be. Kecuali dia sudah bertobat, dan tobat dia itu dia tindak lanjuti dengan perbuatan saleh, dia berpegang teguh dengan Allah, tidak lagi dia itu ingin isti'zaz, mencari kemuliaan di sisi orang-orang dengan berteman dengan orang-orang kafir, kan? Dan dia ikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka bermula mereka alladzina tabu, orang-orang munafik yang sudah tobat, itu beserta orang-orang beriman. Mereka itu beserta orang-orang beriman. Pada apa mereka beserta orang-orang beriman? Fima yu'tunahu, pada apa-apa yang diberikan akan mereka orang-orang beriman, yang diberikan akan mereka orang-orang beriman akan iyama. Jadi kalau mereka sudah bertobat, mereka perbaiki amal perbuatan mereka, dan mereka ikhlas, tidak lagi riya, maka mereka beserta orang-orang beriman kan, dalam pahala yang diberikan kepada orang-orang beriman kan, berpahala surga lah. Jadi apa yang diberikan kepada orang beriman, di mana orang-orang munafik yang sudah bertobat ini akan bersama orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan kelak memberikan oleh Allah akan orang-orang beriman akan ajran 'azima, akan ganjaran yang azim, ganjaran yang agung, ganjaran yang agung. Jadi agung itu dengku, agung itu beda dia dengan kabir, agung itu beda dia dengan besar. Karena kalau besar itu sesuatu walaupun dia besar kalau masih tertakar, maka itu kabir, itu besar kan? Tetapi sesuatu yang agung itu dia hebat, dia besar, dan tidak bisa tertakar, itu azim kan? Karena sebesar-besarnya sesuatu, kalau dia itu tertakar, maka dia itu masih kecil. Kenapa kecil? Lebih besar takaran daripada dia berarti, karena masih tertakar. Tapi kalau tidak tertakar lagi, maka itu azim kan? Jadi kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman ajran azimah, ganjaran yang agung, ganjaran yang tidak tertakar. Fil akhirah, di akhirat, peganjaran yang huwal jannah, bermula ia ganjaran itu jannah, itu surga, dan itu yang akan diperoleh oleh orang-orang munafik apabila mereka telah bertobat dan memperbaiki kelakuan mereka dengan mengerjakan amal saleh dan menjauhi riya, di mana itu adalah ciri khas karakter daripada orang munafik. Dan Allah Maha Pengampun. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum ni'amahu. Bermula apakah yang akan melakukan oleh Allah terhadap siksaan kalian, wahai orang-orang munafik yang sudah bertobat? Apa yang akan Allah lakukan terhadap siksaan kalian? In syakartum ni'amahu,
jika mensyukuri oleh kalian akan nikmat-nikmatnya Allah, wa amantum bihi, dan beriman oleh kalian dengannya Allah. Ketika kalian masih munafik, masih dengan sifat kalian yang mendua itu sudah dipersiapkan untuk kalian siksaan yang sangat pedih, yaitu dasar terbawah daripada neraka. Tapi ketika kalian sudah beriman, mengerjakan amal saleh dan ikhlas kepada Allah, maka apalagi akan Allah lakukan menyangkut siksaan apalagi akan Allah lakukan menyangkut siksaan kalian. Itu sudah tercatat nama dia itu di neraka awiyahnya gimana? Kalau dia sudah bertobat, apalagi akan Allah kerjakan? Itu pertanyaan tidak perlu dijawab. Apa ya? Itu adalah kon istifham hakikiyat. Itu adalah istifham ingkari. Jadi itu bukan pertanyaan hakiki yang benar-benar pertanyaan, tapi itu istifham. Itu pertanyaan teoritis. Apa pertanyaan teoritis? Itu pertanyaan yang tidak perlu jawab, anda perlu jawaban. Seperti orang dia bilang ke istri dia, kamu tidak kenal saya? Suamiku. Kamu sudah jawab. Kamu sudah pikir. Ya, itu pertanyaan tidak perlu jawab. Yang pertanyaan perlu jawaban. Jadi sama ciwanya. Ini istifham wal istifham di makna nafi, bermula istifham pertanyaan, interogasi tadi, pertanyaan tadi, apakah dia akan melakukan oleh Allah terhadap siksaan kalian? Nyampu istifham lagi nya. Allah bertanya, apakah kita jawab? Tidak usah dijawab. Itu bukan istifham hakiki. Itu tidak membutuhkan jawaban, tidak perlu jawaban. Bermula istifham itu bermakna nafi, negasi, menidakkan. Menidakkan artinya la yu'adzibukum, tidak akan menyiksa ya Allah akan kalian. Kamu dengar tuan? Awak tak dengar kau? Lain kali kok. Jadi ma yaf'alullahu bi'adzabikum, istifham di situ istifham ingkari. Ku istifham ingkari, isi pertanyaan itu diingkari, ditidakkan. Apa yang akan Allah kerjakan dengan siksaan kalian? Artinya Allah tidak akan menyiksa kalian. Cuman kata-kata itu Allah tidak akan menyiksa kalian ketika kalau kalian sudah bertobat, itu disampaikan dengan penyampaian yang lebih indah. Kalau kalian sudah bertobat segala macam, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, apa yang akan Allah lakukan terhadap siksaan kalian? Apalagi yang mau Allah lakukan? Kalau kalian sudah bersyukur, kalian sudah beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran. Dan adalah bermula Allah itu syakiran, maha bersyukur, maha mensyukuri bagi perbuatan-perbuatan orang beriman. Bagaimana Allah mensyukuri perbuatan orang beriman? Bil isabah, dengan pemberian dengan memberi pahala. Jadi Allah itu mensyukuri perbuatan orang beriman. Bagaimana mensyukurinya? Itu dengan Allah memberi pahala. Lagi Allah itu aliman, lagi Allah itu maha mengetahui tentang khalqihi, tentang makhluknya, tentang ciptaannya. Allah tahu apa yang dikerjakan oleh ciptaan Allah. Dia sudah bertobat,
dia sudah ini, apakah dia itu ikhlas atau tidaknya, belum Allah ditunjuk. Begitu itu. Pernah ada nyawain? La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Tidak menyukai oleh Allah akan melantangkan, akan terang-terangan dengan keburukan daripada ucapan. Allah tidak suka terang-terangan mengucapkan kata-kata buruk. Allah tidak suka begitu. Allah tidak suka orang berbicara buruk secara jahat, berbicara buruk secara terbuka, secara terang-terangan. Itu tidak disukai oleh Allah. Dari siapa kata-kata buruk secara terang-terangan ini? Min ahadin, dari siapapun. Allah tidak suka mengucapkan kata-kata buruk secara terbuka dari siapapun. Pemakna Allah tidak suka artinya yu'aqibuhu alaihi. Allah tidak suka artinya akan menyiksa ya Allah. Kelak menyiksa ya Allah akan ia ahadin, akan ia seorang. Kenapa? Kalau akan Allah siksa alaihi, karenanya jahra bisu minal qaul, karenanya mengatakan mengucapkan kata jahat secara jahar, secara lantang, secara terbuka. Itu mana Allah tidak Allah tidak suka mengucapkan kata-kata buruk, kata-kata jahat secara terbuka. Artinya akan Allah siksa siapapun yang berkata-kata buruk kepada seseorang. Jadi ini kata-kata buruk berarti kalau berupa perbuatan yang gibah kita tulis, tapi bak medsos, bak Facebook, bak Instagram, bak apa kan? Kok biasa kok kayaknya. Jadi ketika dia ada masalah, kan? Lainnya temen nak bak Facebook. Kan? Leh pupu kadang tak baca Facebook leh pupu lah. Yang gimana? Ya itu lebih jahat lagi itu. Jadi yang dimaksud dengan mengucapkan kata-kata buruk ini, itu bukan hanya mengucapkan kata-kata buruk saja, tapi apapun kejahatan yang dilakukan secara jahar, secara lantang, secara terbuka, itu tidak disukai oleh Allah. Baik itu melalui ucapan, mencaci maki orang, ataukah melalui tulisan, mencaci maki orang melalui tulisan. Bak Facebook. Banyak banyak Allah hanagala. Akan Allah siksa. Jadi kibancit, punya hanagala anggap dan dia terbatas jarak antara dia dengan orang yang tidak dia sukai itu DM dong. DM saja konfirmasi. Kamu ada bilang begini ke saya. Ataupun WA konje pribadinya. Bisa secara sir. Kenapa harus secara jahat? Dan kalau ada masalah dengan orang, jangan kalau ada masalah dengan orang, selesaikan masalahnya. Jangan membuat masalah baru. Makanya orang kalau dia pintar, itu masalah bisa dia selesaikan karena kepintaran dia. Tapi orang bodoh, itu menyelesaikan masalah dengan membuat masalah lebih besar. Itu orang bodoh itu yang marah kemudian mengamuk di Facebook, hanya bangai. Dia bilang aib orang di Facebook, bantah bodohnya ada puyunku. Apalagi kalau urusan rumah tangga, biasa aja urinong. Bengeh lah, ya aja.
dia tulis aib suami di Facebook, kan? Bantabo je, bantabo donya ada pun aib lako je. Masalah ndak selesai, masalah yang ada ndak selesai, ya ada jadi masalah jadi masalah baru. illa man zulima, kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh dia curhat kepada orang lain. Cuman curhat ini curhat untuk cari solusi, kan? Karena dia tidak bisa selesaikan masalah ini, maka dia curhat dengan orang. Tujuannya adalah cari solusi. Yang gimana intinya mudah-mudahan akhirnya. Dan biasanya itu, apalagi itu kalau kalau orang ingin ta'aruf, orang ingin kenalan dengan dengan target dia. Jadi itu dari pihak perempuan itu, apakah abang dia, kakak dia, ataupun orang tua dia, harus dengan jahar, harus dengan terbuka, kan? Menjelaskan, memberitahukan apa keburukan daripada si perempuan, kan? Makanya gimana? Kalau itu tidak boleh disembunyikan, kan? Itu harus diberitahukan, kan? Mengambil terkejut nih. Yang mana? Fala yu'akhidhuhu bil jahri bih, maka tidak menyiksa ia Allah akan ia man yang dizalimi dengan sebab jahri bih, dengan sebab mengucapkan secara jahar, secara terbuka, secara lantang tentangnya kezaliman. Jadi orang kalau dizalimi, ya laporlah, kan, kepada siapa yang bisa mengambil hak dia, kan? Contoh Honda dia dicuri. Jadi kalau dia lapor ke polisi, nya kiban belum buka aib gak buat dia. Dia lapor ke polisi, lapor Pak, Honda saya dicuri. Siapa yang curi? Teman saya Pak. Siapa namanya? Nyomupat Pak rasanya. Nyomupat adalah desa raya Pak. Pokoknya ngonlun Pak. Siapa namanya? Di mana alamatnya? Nggak bisa saya bilang Pak, Bapak cari sendiri lah. Itu harus dijelaskan siapa yang curi, karena dia akan dizalimi, kan? Jadi kalau dia jahar, kalau dia beritahukan secara terbukanya, biayuh bira anzul mizalimihi wa yad'u alaihi, dengan pengertian Allah tidak akan menyiksa orang yang dizalimi ketika dia jahar, dia speak up, menyembah tajinu speak up. Kalau dia kemudian berbicara, kezaliman yang dia alami, dengan pengertian yukhbira azul mizalimihi, memberitahu iaman yang dizalimi tentang kejahatan, kezaliman dari orang yang menzaliminya. Dan apa dia beritahu? Dan dengan pengertiannya doa alaihi, mendoakan iaman atasnya orang, atasnya zalim, atasnya orang yang menzalim. Itu mendoakan alaih itu artinya mendoakan celaka, mendoakan celaka. Jadi kalau dizalimi kita tidak bisa balas, jadi kita berdoa, Allah, ya Allah, timpakan azab kepada dia supaya dia insaf. Jangan cepat, ya Allah, jadikan orang yang menzalimi saya menjadi orang-orang yang soleh, yang taat kepada Engkau. Jangan, kan? Tapi sebelum itu, ya Allah, timpakan azab kepada dia. Yang gimana janji kejaran? Enggak. Begitu itu. Demau.
cuaca mau cuaca tanggung cik muda gini ujian hana jelah ni saya iya si kalau dalam. Jadi ini apa hubungannya antara firman Allah ini la yuhibbullah dengan ayat sebelumnya menerangkan tentang orang-orang munafik. Ini sebelumnya bicara tentang orang munafik, kemudian beralih kepada ini apa hubungannya antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Qauluhu la yuhibbullahu al-jahra bisu. Hadza murattabun ala ma taqaddama. Bermula ini itu kelanjutan atas ayat yang telah lalu. Iya, ayat ini kelanjutan dari ayat yang lalu. Kelanjutan bagaimana? Ayat yang lalu itu nyata daripada menyebutkan keadaan daripada orang-orang munafik. Nah, ini adalah masih kelanjutan tentang itu, keadaan orang-orang munafik. Nah, kelanjutan dari ayat yang lalu. Nah, kelanjutan bagaimana? Ini tidak ada hubungannya antara ayat ini dengan ayat sebelumnya yang menerangkan keadaan orang beriman. Artinya murattab, artinya fala tatawaham ayyuhal aqilu min taqbihillahi li ba'di 'abidihi annahu yajuzu li kulli ahadin taqbihu liman 'alima min husu'an. Artinya maka jangan tatawaham, jangan membayangkan oleh kalian, wahai orang yang berakal, wahai orang yang rasional, jangan membayangkan oleh kalian, wahai orang yang berakal, daripada takbihillah, penyebutan keburukan dari Allah bagi sebahagian hamba-hambanya Allah. Di mana ini ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah takbih, Allah sebutkan apa-apa keburukan orang-orang munafik ya, model-model kayaknya ini sifat-sifat buruk daripada orang-orang munafik. Dan ayat ini Allah beritahukan kepada Rasul, lalu Rasul sampaikan kepada orang-orang beriman. Jadi ini kan kelakuan orang-orang munafik itu menjadi terang benderang, menjadi transparan, tidak lagi tersembunyi. Ini Allah menjelek-jelekkan orang-orang munafik. Jangan menyangka, jangan membayangkan oleh engkau, wahai orang berakal, dari menjelek-jelekkan dari Allah terhadap sebahagian hamba-hambanya Allah. Jangan membayangkan oleh engkau akan sungguhnya hal yang sya'ab itu yajuzu likulli ahadin taqbihu, boleh bagi setiap orang oleh menjelek-jelekkan bagi siapa-siapa yang mengetahui ia hadir, mengetahui ia seorang daripada nyaman, akan ia ketahui akan su'an, akan keburukan. Jadi jangan kalian jadikan, nah ini kan Allah menjelek-jelekkan orang-orang munafik. Menjelek-jelekkan artinya Allah menyebutkan keburukan orang-orang munafik. Padahal kan mereka sembunyikan, padahal tidak mereka pertontonkan. Mereka hanya menampakkan keislaman, sedangkan mereka menyembunyikan kekufur. Padahal mereka sudah sembunyikan, tapi kemudian rahasia mereka dibuka oleh Allah. Allah nampakkan sifat Allah, Allah sebutkan sifat-sifat buruk mereka. Jadi jangan kalian jadikan perbuatan Allah ini membuka keburukan orang-orang munafik sebagai legitimasi, sebagai pembenaran bagi kalian untuk kemudian membuka kejelekan orang lain. Enggak. Jadikan nampak apa hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Allah jelaskan kejelekan orang-orang munafik, lalu kalian tidak boleh membuka aib orang lain. Kalian tidak boleh membuka aib orang lain. Menjelek-jelekan orang yang mengetahui ia hadir daripadanya orang akan keburukan, ataupun bukan mengetahui zannahu fihi,
menduga kuat ia ahadin, ia seseorang, akan ia keburukan padanya padanya seseorang. Kan? Tidak boleh begitu. Kalian kemudian menjelek-jelekkan orang lah. Kalau bisa kalian selesaikan dengan orang itu, ya selesaikan. Kan? Jangan kemudian apalagi lu paling model orang ketika menasihati di hadapan banyak orang, apakah itu abang ataupun suami, kan? Jadi dia marahi istrinya, kamu ini sudah dibilang aku kahanam pemalai nong jelang kawan rame ya. Jadi saya ini tidak boleh menasihati orang, menyebutkan keburukannya di hadapan orang, bang. Nggak boleh, itu bukan menasihati, itu takbih, itu jahra bisu, kan? Itu namanya membuka keburukan orang. Kalau menasihat bukan begitu caranya. Allah tidak suka begitu. Nah, wasababun nuzuliha, bermula sebab turunnya ayat itu anna rajulan istadafa qauman, sungguhnya bermula seorang pria itu bertamu, ia pria, kepada suatu kaum, bertamu ia akan suatu kaum. Falam yuhsinu diyafatahu, maka tidak membaguskan oleh mereka kaum akan menjamunya pria. Tidak membaguskan artinya tidak menjamu dengan bagus, tidak menjamu dengan baik. Jadi ada seorang pria bertamu kepada suatu kaum, beberapa orang, lalu dia tidak dilayani dengan baik. Falamma kharaja takallama fihim jaharan bisu, maka manakala telah keluar ia pria, niscaya berbicara ia pria tentang mereka kaum, dia berbicara jahran, dengan terbuka, dengan lantang, dengan terbuka. Ia bicarakan tentang tentang keburukan. Keburukan siapa ya? Keburukan kaum itu. Nah, begitu dia sudah keluar, lalu dia menjelek-jelekkan kaum itu secara terbuka. Itu sebab turunnya ayat ini. Makanya turun ayat la yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli. Waqilaan inna sababan nuzuliha, dikata orang sungguhnya bermula sebab turunnya ayat itu sungguhnya seorang pria itu nala min Abi Bakrin, mencela ia pria terhadap Abu Bakar. Padahal keadaan bermula Nabi SAW itu hadir. Jadi Nabi ada di situ. Ada seorang pria mencela Abu Bakar sedangkan Nabi ada di situ. Fasakata anhu miraran, maka diam ia Abu Bakar daripadanya pria, miraran, berulang-ulang. Abu Bakar masih sabar, dicela Abu Bakar diam karena ada Nabi di situ. Abu Bakar ingin melihat bagaimana respon tanggapan dari Nabi. Jadi dicela Abu Bakar diam saja, berulang-ulang dicela Abu Bakar diam. Tsumma radda alaihi, kemudian membalas ia Abu Bakar terhadapnya pria. Dicela dibalas cela oleh Abu Bakar. Jadi begitu sudah dibalas oleh Abu Bakar, faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inan pun qala Abu Qamar la pakai lam. Nyan qama. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ditanggapi oleh Abu Bakar, Nabi dong. Berangkat je Nabi. Faqala Abu Bakrin ya Rasulullah, maka berkata oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, syatamani falam taqul syai'a, mencaci ia priakan aku, lalu tidak mengatakan, tidak mengucapkan oleh engkau akan apapun. Pria tadi mencaci aku, engkau tidak berkata apa-apa. Hatta idza radata alaihi qumta,
hatta idza radatu alaihi qumta, sehingga bila menanggapi oleh aku, menjawab oleh aku atasnya pria, qumta, berdiri oleh engkau. Apa yang terjadi ini? Aku dicaci, engkau tidak ada reaksi. Ketika aku balas, justru di situ engkau bereaksi, dan reaksi engkau itu berangkat, pergi. Faqala lahu, maka berkata ia Nabi baginya Abu Bakar. Apa kata Nabi? Inna malakan kana yujibu anka. Sesungguhnya bermula satu malaikat itu, sebelumnya ia satu malaikat itu yujibu anka, menjawab ia malaikat untuk engkau. Tadinya ketika engkau diam, engkau dicela, dicaci, tidak engkau balas, tadinya itu sudah ditanggapi oleh malaikat. Falamma radata alaihi, maka manakala membalas oleh engkau atasnya pria, dhahabal malaku, ini saya pergilah oleh malaikat tadi. Si malaikat itu pergi, wajah syaitan, dan datang oleh hantu belau, Nyi Blorok, Nyi Roro Kidul, kuntilanak, datang oleh setan. Berangkat malaikat menteka adik setan. Jadi begitu malaikat sudah pergi, setan pun sudah datang, karena setan melihat ini sudah ada peluang untuk menciptakan keributan. Karena peluang untuk mengadu domba. Faqumtu, maka berdiri oleh aku. Lu berangkat aja, empubuklah. Malaikat sudah pergi, setan sudah datang. Ini benih-benih, benih-benih keributan ini karena sudah datang setan. Fanuzilat, maka diturunkan akan ia ayat. Bu ayat, la yuhibbullahul jahra bisu. Jadi karena sudah berbalas pantun, tadinya si orang munafik itu mengatakan begini-begini, dicela Abu Bakar. Abu Bakar balas, ini sudah jahra bisu, sudah mengucapkan kata-kata buruk secara lantang. Ini tidak baik lagi kalau seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, datang setan lah, ubu taduk lo minah namun karena setan, jadi kalau berbantah-bantahan dengan orang, tidak usah balas, karena yang balas itu malaikat, sudah dibalas oleh malaikat, jadi kalau berdebat selama itu tidak menyinggung pribadi orang, selama itu tidak menyinggung pribadi, bagus berdebat. Mau dengan tensi tinggi, itu urat leher sampai muncul, mau berdebat, mau teriak-teriak, enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau sudah menyerang pribadinya, itu tidak baik lagi. Jadi yang gimana? Kalau masih bisa sabar, ya sabarlah. Tapi kalau mulai berbalas pantun, yang tinggal juga, karena itu sudah jahara bisu minal qaul. Enggak? Begitu. Coba cari ke bawah lagi, ada qauluhu ayyu'aqibu. Nah, ayyu'aqibu, artinya yu'aqibu, menyiksa ya Allah. Dafa'a bidzalik, menolak ia mufasir dengan demikian, ayyu'aqibu, akan apa yang dikatakan orang, innal hubba wal bughda ma'nan qaimun bil qalbi. Sesungguhnya cinta dan benci itu maknan, itu sifat yang terdapat ia bil qalbi, terdapat ia di hati. Cinta dan benci itu kan sifat yang terdapat di hati. Orang kalau cinta atau benci, yang mencintai apa? Telinga, mata, hidung. Hidung saya mencintai kamu.
sedangkan telinga saya benci kepada kamu. Ya, apa hidup benci dan cinta? Di hati. Jadi la yuhibbullah, Allah tidak mencintai. Artinya Allah benci. Benci di mana letaknya? Berarti Allah punya hati? Sama dengan manusia berarti. Wa huwa mustahilun 'ala Allah Ta'ala. Bermula iya. Ma'nan qa'im bil qalbi, sifat yang terdapat di hati itu mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil punya hati ini gimana sama dengan manusia? Menyewa Habib, juga manusia Allah kera yang pegah bati kaki laginya. Jadi kalau mengartikan ayat secara literal saja, tidak memahami bagaimana cara hamal, cara menafsirkan, cara mengartikan suatu lafaz. Untuk apa kita mengaji lama-lama? Sampai bertahun-tahun tajabun, bertuntun tajabun. Kalau boleh memahami Al-Quran secara tekstual, mau keputar ya apa punya dia? Kak laginya buka rugo ada ya apa kebujak Madinahan, nemak mentong Al-Quran terjemah kajian kebujak Madinah, kebujak Mesir. Jadi kita belajar sampai bertahun-tahun itu untuk memahami bagaimana cara untuk belajar bagaimana cara mengartikan lafaz. Fajaba bi annal murada lazimuhu, maka menjawab ia mufasir, menjawab ia penafsir dengan sungguhnya bermula yang dimaksud itu lazimuhu, itu lazimnya cinta ataupun benci, konsekuensi daripada cinta dan benci. Ataupun lazimuhu kembali pada bughdu, benci, konsekuensi dari benci. Apa konsekuensinya? Wa walika, bermula ia konsekuensi benci itu menyiksa. Jadi orang kalau sudah benci, tanya mau kepala ngonggok, bulu behan tak berapa. Yang komprehensif orang Aceh jadi orang kalau sudah jengki uang pepatah Aceh, kalau sudah sayang boleh je tamat. Gimana? Oh lagi nyana. Tapi monyo ka benci, bulu behan tak berapa. Enggak lagi nyana. Monyo ka benci yang pulang. Liana maghadaba min ahadin aqabahu, karena sungguhnya siapa orang yang telah benci ia, telah marah ia terhadap seseorang, niscaya aqabahu, niscaya menyiksa ia orang akan ia ahadin, akan ia seseorang. Dan yang menyuka benci pasti siksa. Siksa artinya dia berikan hukuman. Bagaimana beri hukuman? Kalau dulunya dia biasanya ringan tangan untuk membantu, sekarang ada lagi. Wadakhala fil jahri bisu' ta'ridu wa sakhriyah bihi, dan masuk pada terang-terangan, pada melantangkan suatu keburukan. Oleh masuk oleh ta'rid, oleh sindiran. Menyindir lagi nyancit. Menyindir juga wasakhriyatu bihi, dan mengejek dengannya keburukan. Mengejek dengan menyebut keburukan. Wal ghibah wan namimah, dan masuk juga oleh ghibah, menggunjing, mupat, wan namimah, dan adu domba. Berfirman oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengejek oleh satu kaum terhadap kaum yang lain.
Al-ayat. Berfirman oleh Allah Ta'ala, wala yaghtabbu ba'dukum ba'dan, dan jangan menggunjing oleh sebahagian kalian akan sebagian. Kalian jangan menggunjing satu sama lain. Ila ghairi dzalik, DLSB dan lain sebagainya. Nah, dan sabit dalam sebuah hadis, innar rajula la yatakallamu bil kalimatil wahidah yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Terdapat dalam suatu hadis, sesungguhnya seorang pria itu mengucapkan ia suatu kalimat, mengucapkan ia kalimat yang satu. Kalimat di sini bukan kalimat bahasa Indonesia, ini kalimat bahasa Arab, artinya satu kata. Sungguhnya seorang pria, sungguh dia mengucapkan satu kata, nah, yang yahwi biha, yang jatuh ia pria dengan sebabnya satu kata, jatuh ia finnari sab'ina kharifa, jatuh ia dalam neraka selama 70 musim gugur. Nah, 70 musim gugur artinya apa itu? 70 tahun. Itulah bahayanya, itulah bahayanya kata-kata. Ada seorang pria, gara-gara satu kalimat dia, gara-gara satu kata dia, itu menyebabkan dia jatuh dalam neraka selama 70 tahun. Jadi ini yang makna la yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul. Allah tidak menyukai mengucapkan keburukan secara terbuka. Apa makna Allah tidak menyukai? Akan Allah siksa siapa yang membuka keburukan orang lain, Siksanya bagaimana? 70 tahun gara-gara satu kata, 70 tahun dalam neraka. Di dunia saja tidak ada yang model seperti itu, gara-gara berita hoak, pencemaran nama baik yang dia lakukan, paling lama masuk penjara berapa tahun? Tidak ada sampai 70 tahun. Ini sampai 70 tahun dalam neraka. Ini pun 70 tahun ini hitungan di akhirat, yang sehari di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Bayang 70 tahun dalam neraka. Satu banding 1000, satu hari itu bandingannya 1000 tahun. Maunya 70 tahun dalam neraka, apa? Habage dah. Pada habage. Pedah. Understand begitu itu. Coba cari lagi ke bawah, qauluhu wa yad'u alaihi. Nah, wa yad'u alaihi. Jadi kalau dia dizalimi, maka boleh dia beritahukan kepada orang tentang kejahatan si orang yang zalim terhadap dia, dan dia mendoakan terhadap si orang yang zalim. Kiban ya doa alaih, artinya mendoakan celaka ini asalkan doa jaiz, doa yang boleh. Mana contohnya? Seperti Allahumma khallis haqqi minhu, ya Allah, bebaskan olehmu akan hakku darinya. Tolong nucuk hak lun dari ji keicok demah honda lun. Ya Allah, bebaskan olehmu akan hakku darinya. Ataupun ya Allah jazihi, Allahumma jazihi, ya Allah balas olehmu akan ia. Lungkai pelaku ya Allah. Jazihi, balas olehmu akan ia. Tadinya fil amar. Ataupun doa kiban, Allahumma intaqim mimman zalamani, ya Allah balas dendam olehmu terhadap siman yang telah menzalimi ia akan ini kan doa-doa bahaya ini. Karena dia tidak mampu balas, jadi dia berdoa Allahumma intaqim man zalamani, ya Allah nebalah, ya Allah balas dendamku, ya Allah.
Ataupun doa Allahumma khudli bi ta'ri minhu, ya Allah, ambilkan olehmu ya Allah untukku, balaskan olehmu untukku, balaskan dengan dendamku terhadapnya, terhadapnya orang yang zalim. Jadi khudli bi ta'ri nya sama ngintaqim, balaskan dendam, balaskan dendamku kepada dia. Wala yajuzu du'a'u 'ala zalimi bisu'il khatimah, tidak boleh mendoakan terhadap orang zalim dengan su'ul khatimah, nyambe. Jangan kita doakan ya Allah bu mati ke haji, tengah main judi ya Allah. Doa lagi uno ya Allah, timpakan azab kepada dia supaya dia insaf. Maka enggak doa kayaknya. Menurut pendapat tidak boleh, menurut pendapat kuat mendoakan su'ul khatimah. Walau balagha fi zulmi mahma balagha, sekalipun telah berlebihan ia orang zalim pada kezaliman, mahma balagha, bagaimanapun berlebihan ia bagaimanapun berlebihan ia kezaliman, walaupun kezalimannya itu sudah di luar nurul. Jadi bahkan iblis sekalipun mungkin tidak terbayang bahwa akan berbuat zalim. Iblis tentang beyond imagination, sudah di luar imajinasi iblis bahwa bisa terjadi kejahatan seperti itu, kan? Tapi ada manusia dia bisa improve, bisa dia bisa dia ciptakan kezaliman. Walaupun dia sudah zalim, maha zalim, kan? Sehabis-habis zalim, kamaha zalim, tidak boleh mendoakan su'ul khatimah, tidak boleh. Jadi kibancik lagi apa pun ojo, ya Allah netimpa azab haji ya Allah, supaya dia insaf. Wala bi khurabi diarihi, tidak boleh juga mendoakan dengan runtuh rumah haji. Dek lagi jangan. Runtuh rumahnya ataupun hilakihi, ataupun kebinasaannya orang jangan doakan dia mati. Doakan saya ya Allah balaskan dendamku. Terserah Allah nanti mau balas seperti apa. Wasabru wa adamu doa ajmal, bermula sabar dan tidak mendoakan keburukan itu lebih indah, lebih mempesona, hanya lebih indah lagi kalau dia bersabar, kan? Dizalimi sabar, karena itu lagi taraki, sedang sedang peningkat, itu sedang peningkatan, kan? Jadi itu istilahnya lagi scale up nih. Jadi dia sedang mengalami peningkatan skala, peningkatan kelas, kan? Begitu. Wa huwa maqamun azim, dan bermula ia bersabar dan tidak mendoakan yang buruk-buruk, itu kedudukan yang agung. Karena ini memerintahkan dengannya sabar dan tidak mendoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ta'ala, melalui firman-Nya Allah taala. Apa firman Allah? Fasfahis safhal jamil, maafkanlah olehmu akan sebagai kemaafan yang indah. Maafkan. Nyopanya dalam qauluhu illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi umpamanya. Jadi kalau orang yang dizalimi boleh dia curhat, kan? Tapi jangan curhatnya di medsos. Wa mithluhu, bermula seumpamanya orang yang dizalimi itu mustafti, orang yang minta fatwa. Jadi kalau minta fatwa boleh juga dia, namanya minta fatwa kan berarti harus dia sebutkan. Misalnya dia katakan,
wahai apa, wahai Abuya, wahai Walid, puluh kata Walid, Abuya, Abati, Abiya, Abu Nawas, Abu Lahab, Abu Jahal. Nyo na tabuh pertanyaan. Apa pertanyaan? Yang bahwa nyo my soulmate, belahan hatiku, sekarang dia sudah berubah. Soulmate gue udah lain sekarang. Dia sudah nusyus. Apa yang harus kulakukan? Nah itu kan sudah jaharu besok. Tapi karena ini adalah minta fatwa, minta arahan agama, makanya boleh. Nah, begitu juga wal mustaghis, dan orang yang minta tolong. Kalau minta tolong begitu juga, kita lapor Pak polisi. Dan kita kehilangan Honda, yang curi adalah teman, harus sebutkan siapa yang curi. Nah, wal muhadir, dan muhadir orang yang mengingatkan, mewaspadakan. Nah, misalnya seperti tadi itu, jadi kita mewaspadakan ada orang tertarik dengan saudara perempuan kita. Kita bilang apa keburukan dari si saudara perempuan ini. Kita bilanglah keburukan dia apa, supaya dia bisa prepare for the worst. Dia bisa bersiap-siap untuk hal yang terburuk. Begitu sudah diceritakan, dia kan sudah siap-siap. Oh berarti ini solusinya ada. Itu muhadir, mewaspadakan. Ataupun kita ceritakan ada orang baru masuk di kompleks kita, ada murid baru, kita cerita kamu bahaya pakon nyampan curi nyampe mengonji. Kalau dia datang, kalau apa, kalau bisa hati-hati. Nyang kamu pak, nyang wajibnya mupak betul ya, nyang mupak wajib, mupak wah, nyang kamu mupak wajib. Monyo hana mupak mudesan, hana ne pingat go, nyang mupak wah, dan temung pahala wajib. Sama cik lagi tamu pak ke Wahabi. Pegah, mbak maunya Wahabi ya, mau pakai maunya Wahabi, mau pakai Wahabi. Oh hanya ada galak ngon dia ngon, tidak suka dia dengan orang tua Nabi. Pegah orang tua Nabi dalam neraka. Ilmu masih di ujung kuku. Udah bilang Imam Syafi'i lagi nyo, ashab lagi nyo. Nyawa mbak mengaji. Berteman boleh. Cuman jangan terlalu akrab, karena nanti akan terpengaruh. Nyan hukuman, nyan temu pahala wajib, nyan mupat wajib. Pikirun pegawai Wahabi, keburukan Wahabi. Nyan muhadir, mewaspadakan. Enggak. Wal mu'arif. Begitu juga muarif, orang yang memperkenalkan. Kita memperkenalkan. Jadi dalam kampungnya, suloynya naduaro dalam kampungnya suloynya. Enggak. Jadi ada orang tanya, tungku suloy no. Tungku suloy itu. Tungku suloy pijut, tungku suloy kling. Yang kamu pak itu sudah menjelek-jelekkan orang. Yang muari memperkenalkan, karena dalam kampungnya suloy dua dro. Ada dua orang. Ini suloy yang mana? Ini suloy yang mana? Suloy si kurus atau suloy si hitam? Kalau kita nak sebut itu, ndak tentu yang mana nanti. Jadi yang kibarnya lanjut. Enggak, itu boleh. Wal mutajahir, dan orang yang terang-terangan. Begitu juga mutajahir, orang yang terang-terangan tuh dia sudah terang-terangan dengan keburukan. Soalnya itu ada artis-artis, dia bikin podcast, isi podcast dia ceritanya tentang perzinahan. Kapan pertama kali engkau hilang kegadisan? Wah itu jika terang-terangan dia bilang dia pertama kali berzina begini. Jadi kalau dia sudah terang-terangan seperti itu, enggak dia sembunyikan lagi maksiat dia. Kalau kita ceritakan ke orang, ya nggak boleh ya.
Kan? Alah artis penzina, yang pun ngomong artis penzina. Kan? Galak demakah ngawak je artis-artis Korea. Artis-artis Koreanya pemabuk. Kan? Kabar zina, kadang dari SMP-nya ada gadis seling. Kan? Dan awaknya buat film-film nyai pelemah. Kan? Jadi kalau kita sebutkan keburukan mereka ada pula ya. Tidak masalah. Ada masalah. Kan? Kecuali kalau dia suka, dia mabuk-mabukan suka. Dia suka mabuk. Cuman cara mabuk dia itu, dia masuk dalam rumah dia kunci, masuk dalam kamar dia kunci, dalam kamar itu dia mabuk. Kan? Minum minuman keras, bukan minuman yang dikeraskan. Jangan surah. Mabuk. Kita intip dari dalam, dari luar kita intip dari mabuk. Lalu kita ceritakan ke orangnya Malaysia. Itu buka aib orang karena dia sudah sembunyi-sembunyi. Ya, masih kita buka aib dianya Malaysia. Tapi kalau dia mutajahir, dia sudah buka sendiri aib dia. Makanya ada masalah. Enggak. Begitu itu. Demikianlah buat gedanya bak malam yang berbahagianya. Marilah bersama-sama gedanya dakun deku. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu. Coba ikuni lah.